Nah, untuk bikin UI di Unity ini, kita bisa di sini klik kanan ya, klik kanan terus pilih yang UI gitu. Kalau nggak klik kanan di sini teman-teman, ini kelihatan nggak kalau saya klik game object? Enggak, Bu. Kelihatan ya? Nggak ada, Bu. Ini coba yang desktop. Nah, kalau ini kelihatan game object? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan, Bu. Nah, untuk bikin UI yang pertama sekali kita bikin kanvas ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngegambar sesuatu kan juga butuh kanvas ya. Jadi butuh apa namanya medianya gitu. Kita mau gambarnya di mana. Nah, di Unity ini silakan di sini di bagian history ini klik kanan ya kalau cepatnya. Klik kanan di sini. Terus pilih UI, klik yang UI ini terus ada kanvas di sini. Tinggal diklik gitu. Atau enggak kalau teman-teman terbiasa dengan game object, jadi di sini ada game object, terus pilih UI dan klik yang canvas, gitu ya. Nah, jadi di sini udah ada canvas. Pindahin dulu ke atas. Nah, ini udah ada kanvasnya di sini. Nanti silakan ubah dia ke bentuk 2 dimensi ya, karena kita nanti bakalan pakainya 2 dimensi karena dia merupakan objek 2D. Oke, ketika teman-teman klik yang kanvas ini di sebagian inspektornya itu ada beberapa pengaturan ya. Jadi ini pengaturannya untuk nama, silakan diganti namanya sesuai dengan yang teman-teman butuhkan. Mungkin di sini saya bikin kanvas menu gitu ya. Nah, ini namanya bakal ganti jadi kanvas menu. Nah, terus selanjutnya ini transformnya, ini ngatur-ngatur posisinya, ngatur posisi. Namun ngatur posisi di kanvas ini sudah ada untuk render mode-nya. Ya, jadi render mode ini ada beberapa pilihan di mana skin space-nya itu berdasarkan overlay, jadi berdasarkan tempatnya, sesuai dengan tempatnya. Kalau kita pilih yang ini, kita tidak bisa ngatur-ngatur posisi. Jadi ini abu-abu ya, jadi nggak bisa diatur posisinya. Dia udah menyesuaikan dengan overlay-nya. Nah, kalau kita pilih yang kamera, ini artinya adalah kita bikin screen-nya itu, screen si kanvas ini, menyesuaikan dengan kamera. Jadi ketika teman-teman lihat di main kamera, nah ini udah sesuai, si kanvasnya itu udah segini gitu. Jadi dia mengikuti, kalau kameranya dijauhkan, si kanvasnya bakal ngikutin si kamera gitu ya. Nah, untuk yang kamera juga, nah itu juga tidak bisa diatur-atur posisinya. Jadi dia secara default-nya mengikuti posisi dari si main kamera. Kalau misalnya mau ngatur juga, yang diatur adalah main kameranya. Nah, render mode yang ketiga, kalau di sini ada workspace. Nah, kalau workspace ini baru diberikan ke kita free ya. Jadi kita mau berapa besar ininya, berapa besar weight sama head-nya, posisinya di mana, itu baru bisa kita atur kalau kita pakai yang workspace gitu. Nah, rekomendasinya adalah sini kita akan gunakan yang kamera ya. Jadi ini biarpun nanti resolusinya di berapa gitu ya, misalnya resolusinya diganti atau main kameranya diganti-ganti arahnya, nanti si kanvas kita bakalan tetap ngikutin si kamera. Jadi kalau ketika kita lihat di device itu tetap bakalan ngikutin, maupun dikecilin, digedein, bakalan tetap resize dia, ngikutin size-nya. Nah, untuk scene kamera dia minta di sini render kameranya yang mana gitu ya. Jadi sekarang kita pakai main kamera aja. Jadi teman-teman tinggal klik ini dan drag ke render kamera di sini. Nah, itu udah dia akan ngikutin si kanvas ini, ngikutin si kameranya. Tuh. Nah, terus juga bagian inspektor yang lainnya ini ada canvas scaling ya, scaler. Nah, ini fungsinya adalah untuk ngatur UI dari si canvas ya.
Jadi kalau tadi ngatur screen-nya, kalau sekarang ngatur UI-nya atau besar si kanvas itu seperti apa gitu. Nah, di sini juga ada pilihan ya. Jadi ada constant pixel size. Jadi dia akan mengikuti pixel ya. Jadi mengikuti size-nya itu mengikuti pixel. Kalau yang kedua ada scale with screen size. Jadi dia akan mengikuti menyesuaikan dengan screen size yang kita gunakan. Misalnya kita gunakan 16 banding 9, nah nanti dia bakal dicocokin dengan 16 banding 9. Terus kalau misalnya tiba-tiba kita ganti menjadi 16 banding 10, dia juga bakalan ngikutin size 16 banding 10. Yang terakhir adalah constant physical size. Nah, ini mengikuti fisik dari si kanvasnya. Nah, rekomendasinya di sini kita pakai yang scale with screen size ya. Jadi agar ini terlihat responsif ya. Jadi kalau responsif itu gimana Bu? Jadi ketika teman-teman giniin, dia akan tetap ngikutin gitu. Jadi nggak ada yang kepotong atau ke stretch dia gitu ya. Misalnya teman-teman bangun dia untuk tab, misalnya gitu ya. Kalau kita pakai yang scale with screen size. Nah, teman-teman nge-build dia itu 16 banding 9. Nah, kita pakai untuk si tab gitu ya. Tab kan nanti ukurannya lebih gede lagi ya, resolusinya lebih gede lagi, nanti ke HP resolusinya gede lagi. Nah, kalau kita pakai yang screen size, dia akan ngikutin resolusi tempat kita nge-build atau kita tes aplikasinya. Kalau di tab, dia ngikutin yang aplikasi tab gitu ya. Jadi kalau di HP dia ngikutin resolusi size yang di HP gitu. Jadi dia responsif gitu ya. Kalau misalnya nggak responsif gimana? Ya pasti bakalan kepotong-potong. Jadi misalnya kalau misalnya di tab nih, tiba-tiba kita bikinnya kita jalanin di iPhone gitu ya. Nanti di iPhone bakalan mungkin dia kepotong sisi kirinya atau kepotong sisi kanannya gitu. Nah di scale with size ini dia juga punya match ya. Ini ada yang match, ini ada yang width sama height. Ini artinya adalah ketika dia benar-benar beda resolusi gitu ya, beda size-nya beda banget gitu. Nah, kalau kita pepetkan dia ke width-nya di sini, ini artinya adalah dia akan patokannya, pedomannya itu ke arah yang lebarnya. Jadi yang akan kepotong adalah height-nya gitu. Misalnya kecil banget nih, kecil banget, terus objek kita kan pasti bakalan ada kepotong. Nah, kepotong itu dia kepotongnya di height atau di weight-nya. Kalau kita keraskan ke sini, kalau kita tarik ini ke sini, ini artinya yang akan kepotong itu adalah bagian width-nya gitu ya. Jadi lebarnya ini yang dipotong gitu. Nah, kalau di tengah-tengah berarti dia nanti bakalan menyesuaikan dengan size-nya, terus juga bikin potongannya di width atau enggak di height-nya gitu. Nah, ini amannya biasanya kita pakai yang di width-nya aja ya, biar dia nggak ngepotong tiba-tiba. Kan biasanya kalau tinggi di aplikasi kan kita dikasih dia ruang space gitu ya, space-nya pasti ada lumayan banyak, tapi kalau di lebar itu kita kan ada panel-panel yang bakalan kita pakai, jadi amannya kita bikin dia kepotongnya itu di head aja kalau misalnya emang kepotong. Nah, kalau kita bikin screenshot ini, kita bikin X dan Y-nya resolusinya. Jadi, seperti tadi, kita pakai yang HD aja, itu adalah 1280 dikali 780. Jadi, di sini X-nya adalah 1280 dikali 720. 20. Oke. Nah, untuk yang inspektor yang selanjutnya itu graphic caster ya. Jadi ini kalau misalnya ada script yang memang dibutuhkan, ini bisa kita drag scriptnya ke sini atau enggak ada reserve graphic. Ini block object sama block mask ini enggak terlalu kita gunakan gitu. Oke, sampai bikin canvas udah bisa? Sudah, Bu. Sudah ya? Nah, selanjutnya kita akan bikin panelnya. Jadi kita ini bakal bikin beberapa panel ya, maksudnya beberapa tampilan. Kita bikin dia ketika play
klik play dia masuk ke panel yang mana, nanti exit kita masuk ke panel yang mana gitu. Nah, sebelumnya kita coba dulu nih UI yang standarnya. Nah, untuk bikinnya kita pilih UI-nya yang panel. Jadi di sini di UI. Jadi kalau teman-teman mau bikin UI itu disediakan di sini ya. Jadi ada text, ada image, ada raw image-nya, ada button, ini banyak banget toggle-nya. Slider-nya juga bisa dibuat di sini, scroll bar, drop down. Jadi kalau teman-teman udah pernah belajar udah pernah belajar web belum? Udah, Bu. Sudah pernah. Udah pernah ya. Jadi kalau udah pernah ini udah hafal banget dengan UI ini ya. Jadi nanti ini seperti kita pakai HTML lah gitu, di HTML di website, tapi kita pakainya di Unity gitu. Nah, ini ada UI. Nah, kita bakalan pakai yang panel dulu. Kita bikin tempatnya dulu gitu ya. Nah, nanti si UI ini bisa diatur ya posisinya rata tengah. Ini rata tengah, nanti juga bisa diatur dia di bawah kah atau di middle, dia tempatnya di middle atau di top gitu. Nah, ini bisa diatur-atur nih posisinya sebelah mana. Nah, saya pakai yang ini aja. Terus ukurannya ini udah menyesuaikan ya, karena kita jangan lupa si panel ini dia merupakan child dari kanvas menu gitu ya. Jadi teman-teman kalau bikin si panel baru jangan lupa kliknya di sini. Kliknya di kanvas baru tambah UI gitu. Kalau kalian klik di sini atau di game object lagi si panelnya, nanti dia bakalan bikin kanvas baru. Gitu, dia bikin kanvas baru, jadi itu dia nggak satu project gitu, dia nggak satu kesatuan dengan si kanvas. Jadi kan kita mau bikin panel ini dia merupakan anak dari si kanvas menu ini gitu. Nah, untuk yang panel ini saya bakal nambahin background ya. Jadi teman-teman silakan bikin atau download sendiri backgroundnya. Seperti biasa, kita bikin folder dulu agar enggak berantakan. Foldernya adalah gambar ya. Jadi saya bakal drag semua gambar ke sini. Ini gambar yang saya udah menyediakan gambarnya. Jadi silakan teman-teman cari sendiri gambarnya apa aja gitu. Nah, untuk UI sendiri, kalau kemarin kan kita tinggal drag and drop, kalau di 3D kita mau kasih tekstur, diingat ya, kita pernah belajar tekstur atau material, itu kita bisa langsung drag and drop ke objeknya. Nah, kalau untuk yang UI, ini kita 2D-nya, kita harus ganti dulu tekstur type-nya. Ya. Jadi sebelum teman-teman drag ke objek, gitu, ini dipilih dulu, diklik dulu gambar yang udah kita drag tadi. Nah, di inspektornya ini kan biasa pakai default ya. Kalau default itu kan langsung kita drag. Itu biasanya kita gunakan untuk objek yang 3D. Nah, di sini kita bakalan di defaultnya ini kita pilih dia yang sprite ya, jadi 2D and UI. Nah, kalau udah tinggal di apply. Gitu. Nah, jadi semua gambar yang bakalan kita gunakan di di UI ini kita ubah dulu dia menjadi sprite 2D dan UI. Nah, jadi ini kita udah ngubah. Jadi kalau teman-teman udah ngubah inspektornya, tekstur type-nya, nanti bakalan ada nih tambahan di sini. Ini kelihatan ya, ada tambahan yang tadi kalau misalnya masih image biasa, gambar biasa itu nggak ada tombol play-nya di sini. Nah, kalau teman-teman udah ganti jadi sprite-nya, nanti bakalan ada tombol play. Ya, jadi itu tandanya kalau ini udah siap, type-nya adalah sprite 2D dan UI. Jadi udah bisa kita pakai di UI gitu. Nah, tadi kita akan bikin background. Jadi saya akan bikin background-nya yang ini yang home ya. Yang home ini langsung aja di drag ke sini ya.
Ini ada di kita biar terstruktur, kita drag-nya di inspektor. Di inspektor di panel kita ganti dulu ini menu panel biar jelas. Nah, di panel sendiri itu juga bisa diatur posisinya, nanti silakan diatur apakah dia rata bawah, middle ataupun top gitu. Di sininya juga left, center, right. Nah, saya pakai yang justify aja. Terus ada di sini di bagian image ya. Jadi di bagian image ini source image-nya. Jadi kalau teman-teman mau masukin background, ini silakan dipilih, ini tetap di sini di menu. Ini dipilih langsung aja di drag ke sini ke background. Nah, itu bakal nambah. Nah, di sini kelihatan ya kalau dia belum transparan. Ya, jadi dia belum transparan, ini masih kelihatan belakangnya. Silakan diklik bagian color. Nah, di A-nya ini RGB, ini A-nya ini opacity-nya. Jadi ketransparanannya itu berapa. Nah, kita mau dia ini aja yang nggak transparan. Jadi kita perbesar. Jadi kalau teman-teman mau dia transparan, ya tinggal digeser dia ke kiri. Gitu. Kalau mau kelihatan, geser dia ke kanan. Ini tingkat opacity-nya yang A ini. Gitu. Oke, selanjutnya kita mungkin akan coba tambahkan di sini. Jadi kita udah punya menu panel ya. Jadi kita udah punya menu panel. Nanti kita akan coba nambahin nama ini mungkin ya nama aplikasinya gitu. Untuk nama aplikasi ini kita jangan lupa ini di dalam menu panel. Ya, jadi dikliknya di dalam menu panel ini. Dalam menu panel, kita klik kanan, terus pilih UI. Nah, ini kita pilih yang teks. Gitu. Nah, ini kelihatan ya, ada teks di sini. Nah, ini kita ganti, kita bermain-mainnya di inspektor. Ini kita ganti judul aplikasi. Terus teksnya apa? Ini di bagian inspektor di bawah ini ada teks. Nah, ini buat ganti tulisan. Misalnya namanya Happy Day. Ya, karena kita happy di hari ini, jadi kita sebut aja namanya Happy Day gitu. Nah, ini seperti gampang ya teman-teman, seperti pakai Word. Kalau misalnya ada font yang lain, silakan di download asset fontnya. Jadi kan di Asset Store kan banyak font ya, silakan di download fontnya yang lain-lain. Nah, terus dimasukin dia menjadi package. Ingat pertemuan kedua. Nah, masuk jadi package di Unity kita, nanti bisa. Jadi kalau kita klik di sini nanti ada tambahan. Kalau sekarang kan hanya dua ya, ada Noun sama Arial aja. Kalau teman-teman udah nambahin package yang lain, nah font package-nya nanti bisa di custom gitu, di custom maunya apa fontnya. Untuk size-nya kalau ini kekecilan kita bakalan bikin dia gede, mungkin 60 gitu ya. Nah kalau 60 ini jadi nggak kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan nih tinggal kita gedein aja. Gitu. Kita bakalan taruh di sini. Kita gedein lagi biar tulisannya gede. Nah, ini juga teman-teman kalau misalnya nggak tahu pastinya mau berapa, taruh aja kursornya, kursornya taruh di font size, tulisan font size ini tinggal diklik terus ditarik ke kanan atau mau kecilin tarik ke kiri gitu. Jadi kalau misalnya nggak tahu gitu kan ya, kan kita suka memperkira-kirakan nih gedenya kira-kira seberapa ya bagusnya. Nah, kan diklik di font size, terus digeser-geser aja. Gitu. Kayaknya udah segini udah ya. Nah, di sini juga di bagian inspektor, di bagian paragrafnya ini, teman-teman bisa ngatur ini alignment-nya. Jadi, saya mau dia rata tengah atau rata kiri juga bisa. Dia bahkan sesuai dengan yang ini ya, bingkainya ini gitu. Kalau bingkainya pengen digedein, silahkan aja sampai sini. Misalnya, ya rata tengahnya bakalan sesuai dengan bingkai. Gitu. Tapi kita bikin aja karena kita nggak perlu dia sampai ujung-ujung banget. Nah, oke. Terus juga warna ya. Di sini juga ada warna atau enggak pengen nambahin materialnya. Material tetap sama dengan cara yang pertemuan yang kedua. Jadi bikin materialnya di sini atau enggak kita mau ganti color-nya aja. Nah, saya pengen pakai putih. Ini tarik putih di sini, oke.
Udah. Nah, di sini kita udah nambahin teks. Sampai teks ada yang ketinggalan? Ibu mau tanya ininya, Bu, pas ngedrag background-nya, aku malah jadi si fotonya teh nggak bisa masuk ke panelnya, Bu. Ngedragnya di dragnya pilih yang di sini nggak? Di menu panel itu dragnya ke bagian sini. Jadi jangan langsung di drag ke dalam sini. Oh iya, cobain, Bu. Ke source image, jadi diklik, ditarik ke sini. Gitu. Ada kendala yang lain? Belum ya? Oke, kalau belum kita lanjutkan dulu. Nanti kalau misalnya ketinggalan, ada yang mau ditanyain, langsung open mic aja ya. Takutnya kalau saya cepet-cepet, ada yang ketinggalan nih, malah nggak nyobain prakteknya. Liatin aja Zoom gitu kan ya. Jangan ya. Jadi kita bareng-bareng sambil ngerjain gitu. Nanti kalau misalnya, Bu, saya bentar Bu, saya lagi nyobain ini dulu, bentar. Kalau misalnya takut ketinggalan gitu kan ya. Oke, kita tungguin dulu gitu. Saya lagi nggak di depan PC, Bu. Lagi di mana, Nafil? Kenapa nggak di depan PC? Kenapa nggak di depan laptop? Kita kan lagi praktek. Ada kendala gitu dengan PC-nya? Oh, oke. Nanti dicobain ya. Berarti Nafil nanti tugasnya dicobain nih, cobain satu persatu nanti. Jadi sekarang merhatiin dulu, nanti dicobain gitu. Oke, kalau udah sampai teks, nah sekarang kita pengen coba yang button ya. Mau slider, scrollbar, nanti coba-coba aja sendiri gitu. Kita pakai yang biasa-biasa aja dulu, pakai yang button. Nah, kalau untuk button, teman-teman sama fungsinya ini saya ulang lagi, saya delete dulu. Nah, di menu panel, jadi di menu panel ini kita klik kanan, klik kanan di sini, terus kita pilih dia yang button. Nah, nanti bakal muncul di sini. Nah, nanti silahkan ditempatkan di mana saja, digedein atau dibesarin gitu ya. Ini silahkan. Nah, sebelum ganti sebelum ganti-ganti panel, saya pengen dulu nunjukin ke teman-teman aksi button yang sederhana. Jadi kita nggak pakai code dulu nih di sini. Kita pakai yang sederhana-sederhana dulu. Aksi yang udah disediakan oleh si Unity gitu ya. Nah, di bagian button ini yang pertama kita mungkin klik dia apa namanya? Play ya. Play button. Play button. Nah, sama halnya ini posisinya silahkan diatur. Kalau misalnya ada background-nya, masukin background-nya kayak tadi. Di sini kita akan coba masukin background yang ini ya, play button. Jadi, jadi ketika upload background, jadi di drag-nya langsung ke source image di sini. Gitu. Ya. Berhasil nggak Dara yang tadi? Belum, Bu. Ntar dicobain lagi. Oh. Jadi malah keluar-keluar gitu, Bu, ke panelnya di luar panel. Di luar panel bisa share screen nggak, Dara? Aku dari HP. Ntar Bu dicobain dulu kayak yang tadi ke source image, Bu. Oke. Oh, belum dicobain ke source image. Udah, tapi nggak tahu kayaknya salah. Ntar dicobain lagi, Bu. Oke. Nah, ini ada tulisan button. Kalau teman-teman pengen ganti, ya, kalau pengen ganti di sini, nah ini dikebawahin gitu ya. Nah, ini ada teks, ini dihapus aja karena kita pakai background di sini, jadi nggak usah dua-dua kali gitu ya. Ini ukurannya silakan diatur-atur. Oke, saya pengen buat lagi satu button, masih di menu panel ya. Jadi jangan, kalau teman-teman bikinnya di sini, nanti dia bakal keluar dari si menu panel atau di kanvas. Jadi bikin sesuai dengan kebutuhan. Kalau bikinnya di menu panel, ya artinya harus nambahin di menu panel UI,
terus button. Bisa di-copy langsung, Bu, yang play button bisa juga gitu. Ini kita namakan dia exit button. Sub button, oke. Nah, sort image-nya saya bakal tambahin ini. Nah, kita atur-atur dulu. Kita hapus teksnya karena kita tidak pakai teks. Kalau yang belum pakai background, nggak apa-apa, silahkan diatur-atur aja color-nya di sini. Jadi color-nya diatur-atur di sini, mau color-nya warna apa, gitu. Nah, di bagian button ini udah disediakan yang namanya navigasi ya. Tadi kita sebut dia navigasi, kita udah belajar navigasi. Ini adalah event ketika kita ngeklik si button itu apa yang terjadi gitu kan, ini disebutnya on click ya, ini functionnya adalah on click. Jadi ketika kita klik si button apa sih yang bakalan terjadi gitu. Nah, sebelumnya saya bikin dulu nih, kita bakalan coba yang sederhana ya. Jadi kita bakalan coba on click sederhana di mana kita bakal munculin sama hide and show si objek gitu ya. Kita bakalan coba hide and show objek dulu nih gitu. Kita bikin dulu satu panel baru untuk yang bakalan kita hide and show. Jadi kita bikin panel. Nah, si panel ini saya masukkan dia si ini, gambar yang ini. Nanti saya bakalan coba hide and show gambar yang isometrik ini. Itu ini digedein. Nah, kita taruh dulu aja di sini ya. Nah, untuk hide and show, jadi ini saya punya gambar isometrik gedung-gedung yang ini. Nanti saya akan coba bikin aksinya, eventnya adalah ketika saya klik tombol play, tombol play, itu si isometriknya bakalan muncul. Kalau saya klik exit, si isometriknya bakalan hilang gitu. Caranya adalah kita masuk ke yang play button, ya ini play button. Kita masuk ke yang tadi navigasi di on click, terus ada tanda tambah di sini. Nah, silakan teman-teman klik tanda tambah yang ini. Nah, jadi kalau udah klik tanda tambah, ini kan artinya ada runtime ya, ada pilihannya editor and runtime atau off. Nah, saya pilihnya yang runtime. Ini dia pilih non-objek, jadi objek mana yang jadi aksi. Kalau tadi kita ketika klik ini, objek yang bakalan hilang adalah si panel. Jadi saya ganti dulu ini panel hide and show biar nggak bingung. Hide show. Panel hide show. Oke, kita balik lagi ke button. Nah, tadi dia bilang objek. Nah, objek ini dia minta objek mana sih yang aksinya gitu ya, aksinya yang mana gitu. Jadi kita kasih tahu dia nih. Kita drag si panel hide and show, kita drop ke sini gitu. Nah, kalau udah pasti di ini functionnya bakalan bisa dipilih. Untuk hide and show-nya sekarang di sini teman-teman udah ada ya. Kita ada kan game object, kita pilih yang game object, ini kita set aktif. Ya, jadi kalau misalnya di show ini kita klik. Kalau dia di hide ini kita unklik. Karena ini play game tadi fungsinya untuk nampilin si isometrik, jadi kita checklist gitu. Oke, selanjutnya kita masuk yang exit. Exitnya sama ya, sama caranya. Di bagian on click, di bagian navigasi kita tanda tambah, terus kita drag lagi si panelnya. Nah, kita pilih lagi yang game object, set aktif. Nah, ini nggak usah diklik karena kita kan untuknya nge-hide-nya. Kalau udah kita coba play. Jadi sebelum kita play ini kita checklist dulu ya. Jadi ini fungsinya untuk nge-show di sini. Nah, jadi ketika dia awal sekali kita play mode-nya si panel ini kita hilangin dulu gitu. Kita munculin juga boleh gitu, tapi kan kita pengen lihat aksi si play. Kalau dia udah muncul duluan nanti nggak akan kelihatan aksinya.
Ini di save ya, jangan lupa setiap teman-teman bikin perubahan, jadi udah Ctrl save aja. Itu biar nggak ada nggak ada kendala. Bu, tiba-tiba lupa save gitu, jadi nggak ada hal-hal tersebut yang terjadi. Kalau udah, nih kita bakalan lihat hasil yang kita buat. Ini ada play mode ya, jadi di sini di play. Tungguin dulu. Nah, ini tampilannya nanti di HP juga bakalan seperti ini. Nah, nanti kalau di scale juga dia akan ngikutin, karena kita pakai screen size tadi. Tuh. Ini kalau di sini teman-teman bisa pilih ya, ini yang mana, kan kita pakai 16:9, 16:9, nanti dia secara defaultnya akan 16:9 dia. Gitu. Jadi kalau misalnya diganti-ganti juga bisa. Nah, kita akan coba klik play. Nah, muncul ya, karena kita tadi set aktifnya true, atau kita checklist. Nah, kalau kita klik exit, nah dia hilang, gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Mungkin ini ya, silakan dipraktekkan, nanti saya lihat di WA. Asik teman-teman, di-share di mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Kalau hide sama show-nya itu kalau kita nanti tambahin kayak efek bounce gitu, bisa gak tiba-tiba muncul atau hilang agak? Gitu. Gimana? Jadi saat kita klik si play game yang tadi yang panel hide show-nya muncul, tapi ada efek kayak bounce gitu, mantul atau gimana gitu, gak tiba-tiba muncul atau hilang aja? Bisa, nanti kita tambahin animasi di isometriknya berarti. Nanti animasi bounce itu kita panggil di codingan. Jadi kalau misalnya standarnya yang udah disediakan oleh si yang tadi dari si game objeknya kan hanya set ini ya, nggak ada animasinya, hanya setnya aktif true atau false saja. Nanti kalau misalnya teman-teman mau kreasiin, mau ada loncatan, mau ada tiba-tiba dia terbang atau dia terbelah dulu baru nyatu, itu kan kita mainnya di animasi gitu ya. Jadi kan kita tambahkan animasinya, ada file animasi, nanti kita panggil dia di si sub-nya. Jadi kita udah main-main coding nih di sini, masukin animasinya gitu. Nah, standarnya biar nggak pusing langsung ke sana gitu ya, kita coba dulu yang ini gitu. Kita coba dulu yang sederhana-sederhana dulu. Nah, nanti baru kita coba yang expert gitu kan. Nah, kita akan coba di sini bikin dia sesuai dengan fungsinya ya. Jadi kalau misalnya play, dia bakalan pindah ke panel berikutnya atau ke scene berikutnya. Nah, kalau exit, dia bakalan keluar di sini. Nah, untuk itu kita butuh yang namanya script ya. Jadi biarpun kita nggak terlalu bahas codingan di hari ini kamera saya ditutup, nggak terlalu bahas codingan di hari ini, tapi ini hanya codingan standar aja ya, jadi nggak usah pusing dulu. Jadi ini dikit-dikit lah codingannya. Nah ini kita hapus dulu ya, ini saya hapus dulu, nggak usah dihapus. Nah untuk panelnya, di sini saya akan nambahin panel baru untuk home-nya. Ya, atau play panel-nya atau home panel. Kita tambahin UI, terus kita tambahin panel, tapi di dalam kanvas ya, bukan di dalam menu panel, tapi di dalam kanvas menu. Nah, ini nama panelnya adalah home panel, gitu. Nah, home panel ini kita unchecklist dulu biar kelihatan. Nah, si home panel ini ibaratnya saya punya gambar di sini ya, seperti gambar game ya. Jadi seperti gambar game, ini soal kita udah bikin gamenya. Saya jadikan aja dia background, karena kita kan hanya pengen lihat perubahan si panelnya itu ketika diklik eventnya. Nah, kita jadikan dia background, kita drag dia ke inspektornya sebelah sini, ada search image. Nah, kita drag ke sini, terus dilepas. Oke, dia nggak kelepas. Nah, gitu. Terus ini di opacity-nya diterangin. Nah, nanti saya ingin ketika masuk lagi ke sini, ini kita hide checklist dulu. Nah, nanti saya ingin ketika dia klik tombol play, kita klik tombol play, dia masuk
ke panel yang home panel. Gitu. Ketika klik exit, dia keluar dari aplikasi. Gitu ya. Nah, ini kita hilangin dulu yang hide and show. Yang hide and show tadi kita hilangin dulu biar dia nggak kebaca 2 kali gitu ya. Hilangin dulu. Nah, untuk itu, untuk bikin hal tersebut, kita bikin script-nya. Ya. Di script gimana? Seperti biasa, biar rapi, bikin dulu folder. Jadi di bagian aset, di panel project-nya ini, klik kanan, di sini, create folder. Nah, ini script ya. Jadi apapun script nanti bakalan kita tambahin di sini, biar nggak balatak gitu. Nah, ini untuk bikin scriptnya, klik kanan lagi, ada create di sini, terus ada C# script. Ada yang udah pernah pakai C# sebelumnya? Di Java, coding mobile pakai apa aja selain Java? Belum ada ya? Belum ada pernah pakai script ya? Belum pernah pakai C# ya? Oke, nggak apa-apa. Kita cobain di sini C# standarnya. Sebagai pengetahuan, C# ini merupakan kelanjutan dari C++ ya. Jadi dia merupakan upgrade dari C++. Jadi awalnya bahasa pemrograman itu kan C ya. Berawal dari bahasa C, lanjut lagi dia ada ini fitur-fitur baru, upgrade ke C++. Habis itu dia upgrade ke C#. Nah, C# ini kita, kalau teman-teman pengen ngoding Unity, itu pasti menggunakan C# gitu. Oke, kita langsung aja pilih C# di sini. Nah, kalau udah bentuknya seperti ini, silakan dikasih namanya. Ini kita bakalan untuk menu ya, berarti namanya ya udah menu aja. Menu script. Gitu. Nah, kalau udah untuk editnya, silakan klik 2 kali, nanti dia bakalan buka Visual Studio. Jadi kan teman-teman ketika install Unity, kan itu di checklist ya Visual Studio-nya. Di awal kan di checklist Visual Studio, nah nanti dia bakalan buka Visual Studio. Gini. Nah, sampai sini udah kebuka belum Visual Studio-nya? So, kita perlahan-lahan dulu ya. Udah kebuka belum Visual Studio? Kita lanjut dulu aja ya. Kita lanjut di sini. Nanti kalau misalnya ada yang ketinggalan. Oh, kalau misalnya panelnya nyatu dengan panel yang sebelumnya, itu diiniin dulu, di unchecklist dulu. Kalau misalnya checklist dua-duanya kan jadi nyatu gini ya. Nah, ini dicek unchecklist dulu biar kita bisa lihatnya yang mana gitu. Kalau pengen lihat yang menunya yang di checklist, yang home-nya di unchecklist. Kalau misalnya si home-nya pengen lihat yang home, berarti si panel-nya di unchecklist gitu. Oke, kalau udah di sini kita akan nambahin tadi di mana ini yang yang checklist dulu. Ketika kita klik play game, itu bakalan muncul dia masuk ke dalam home panel ya. Jadi kalau misalnya kita klik exit game, ini saya maaf ya kalau misalnya kameranya dimatiin, karena ini kayaknya kalau misalnya kameranya dinyalain jadi berat. Tadi tiba-tiba keluar gitu. Nah, kalau ketika exit, dia nanti bakalan muncul keluar dari aplikasi gitu. Nah, tadi kita udah bikin script, kita tambahkan scriptnya. Nah, ini kalau pakai C++ ya, jadi using ini merupakan library-nya, using system collection, jadi ini library yang udah ada di Unity gitu. Nah, public class manuscript .2 mono behavior ini adalah jadi ketika kita bikin semua aksi atau codingan untuk si script ini, kita bikin dia di dalam kelas manuscript
gitu ya. Jadi kalau misalnya mau ada, kalian kan udah belajar Java ya, jadi ada function lagi, ada beberapa kelas. Nah, kelas-kelas tersebut, function tersebut, prosedur itu bisa ditambahkan di sini, gitu. Pertama kita bikin dulu ininya, variabelnya. Jadi kita bikin public ya. Jadi kan ini sama aja, public fungsinya adalah biar semua function itu bisa ngeakses dia, gitu kan. Kalau yang private hanya function yang merupakan anggotanya yang bisa mengakses. Jadi sekarang kita pakai public aja, gitu. Nah, kita bikin public game object, terus menu panel. Ya, jadi ini merupakan namanya. Jadi kita daftarin dulu menu panelnya, gitu. Terus yang kedua, di sini kan ada home panel ya. Jadi home panel ini juga kita bikin variabelnya dulu, yaitu home panel. Nah, untuk star-nya, jadi ini ada void star, ada void update yang default, fungsi default dari si Unity, gitu ya. Jadi ini star-nya artinya adalah ketika kita ingin mulai si aplikasi ini, apa yang akan di-running terlebih dahulu, gitu. Jadi kan harusnya yang di-running terlebih dahulu adalah kita si menu panelnya itu diaktifin, sementara home panelnya itu di unaktif, gitu kan ya. Jadi di setnya true or false gitu. Nah, di sini kita klik aja. Tadi kan kita udah bikin variabel menu ya. Jadi kita udah bikin variabel menu. Nanti si menu ini bakalan kita masukin, kita drag nanti. Nah, ini langsung aja menu panel, terus dot ini adalah aksinya apa? Kita akan set aktif. Isinya adalah true ya. Jadi true ini artinya dia muncul. Dia aktif gitu. Jadi yang ketika pertama sekali di running di play mode, dia akan muncul gitu ya. Si menu panelnya. Sementara si home panelnya itu ketika awal sekali running harusnya dia false dulu, nggak muncul gitu, false. Nah, gini ya. Oke, kalau itu udah, berarti kita udah bikin fungsi untuk si button play-nya. Untuk awal sekali start. Nah, sekarang kita bikin fungsi untuk button play, jadi public void. Jadi kita bikin fungsi di sini. Terus play button klik. Ini bebas ya. Untuk namanya ini terserah aja. Mau teman-teman pakai bahasa Indonesia, boleh. Mau pakai bahasa Inggris, boleh. Mau namanya apa, bebas aja di sini. Klik button atau apa, itu sangat-sangat bebas sekali. Nah, isinya adalah, jadi aksi yang digunakan ketika kita ngeklik tombol button, ngeklik button play adalah, harusnya gimana? Algoritmanya gimana kalau kita klik button play? So, ada yang tahu? Kalau tadi kan ketika start, si home panelnya ini kita hilangkan dulu ya, kita false, kita hide dia dulu. Sementara si menu ini kita tampilkan. Nah, ketika kita klik tombol play di sini harusnya gimana? Ayo, ada yang bisa jawab? Menu panel, Bu, yang jadi false. Menu jadi panel false, terus panelnya aktif. Panelnya jadi false, terus apa lagi? Kebalikan dari itu. Dari ini benar ya. Jadi ketika dia klik tombol play, nah si menu panelnya bakalan kita false-in, kita hide dia, dan ini jadi copy. Dan si home panelnya akan kita tampilkan gitu. Oke. Ini udah oke ya untuk function yang button click. Nah, sekarang kita bikin untuk aksi button yang kedua.
Itu ada exit button ya. Exit button klik. Nah, kira-kira kalau exit button apa yang terjadi? Gimana alurnya? Ada yang tahu? Menu panelnya set active true, home panelnya set active false. Ya, oke. Kalau misalnya set active false, active true, itu artinya nanti akan ke-hide kedua-duanya, tapi dia nggak keluar dari aplikasi, gitu ya. Dia akan hilang, benar dia akan hilang dua-duanya, tapi bakal transparan aja nanti. Kan exit ini fungsinya kita untuk keluar dari si aplikasi, gitu kan ya. Nah, berarti kan artinya ini aplikasi itu kita keluarkan, gitu ya. Jadi bahasa Indonesianya itu aplikasi akan dikeluarkan, gitu ya. Nah, kita transform aja kata-kata yang tadi. Kata-kata yang tadi kita ubah dia jadi codingan. Si aplikasi, ya, application dot quit, gitu. Nah, kita cuma nambahin ini. Gitu ya. Jadi kok codingan itu sebenarnya sangat-sangat gampang sekali ya. Sangat-sangat gampang banget, hanya ganti bahasa Inggris aja. Kalau kita udah paham maksudnya, itu bakalan gampang untuk di sini. Oke, kalau udah jangan lupa di-save ya. Silakan teman-teman dicobain dulu codingannya sambil kita break azan bentar ya. Kita lanjutin lagi. Kalau udah di sini, teman-teman silakan di-save. Nah, ini bisa di-minimize atau enggak dihilangin juga nggak apa-apa. Nah, klik di Unity ya. Jadi nanti ada proses di mana dia memasukkan semua script yang udah kita masuk tadi, dia nge-reload script ke dalam si Unity ini gitu. Nah, kalau misalnya udah masuk ke Unity, ini tetap nge-record kan ya? Kalau udah masuk ke Unity, ini bisa dilihat ketika teman-teman klik, ini udah ada codingan yang tadi kita buat di sebelah kanan. Nah, sekarang caranya adalah kita tempel dia ke si button play sama exit game, gitu ya. Nah, sebelumnya kita bikin dulu, kita mau masukin si manuskrip ini ke dalam suatu objek ini dulu ya, create empty object. Jadi di sini klik kanan, terus ada di sini create empty. Nah, terus create empty di sini kita bikin aja dia adalah, ya udah namanya samain aja biar nggak bingung ya, menu script. Kalau udah kita drag aja si menu ini ke dalam si objek yang ini. Jadi kita jadikan dulu si script tadi dia menjadi sebuah objek agar bisa kita panggil-panggil nanti di fungsi on click-nya. Nah, kalau udah teman-teman bisa lihat ya, kalau udah ada script-nya, tadi ada permintaan untuk kalian memasukkan parameter menu panel sama home panel. Gitu kan, tadi kita bikin satu parameternya, bikin variabelnya ya, tadi di sini. Buka lagi. Nah, di sini kan kita bikin ya, ada public game object, menu panel, ada public game object, home panel. Ini artinya nanti dia akan minta ini yang mana sih si menu panel, yang mana sih si home panel, gitu. Nah, biar ngasih tahu ke si script-nya, kita ngasih tahu menu panel yang mana, home panel yang mana, ini langsung aja di-drag. Jadi kita klik si menu panel, itu kita drag ke sini. Home panel yang mana, kita klik home panel, terus kita drag ke sini. Gitu ya. Oke, kalau udah sampai di sini, kita akan melanjutkan memberi aksi atau event di button play-nya. Gitu, si button play-nya ini kita klik yang button ya. Caranya sama yang hide and show yang udah kita cobain tadi. Ini di bagian on click itu tinggal kita tanda plus ya. Ini objeknya yang mana? Nah, objeknya yang mana tadi kita pilih menu script. Gitu kan dia diatur di menu script. Nah, nanti udah di menu script ini dia bakalan ada tambahan lagi. Ya, jadi kalau kita udah tambahin objeknya, nanti semua codingan yang kita bikin di menu script nanti bakalan ada function-functionnya gitu. Jadi kan kalau tadi kita bikin play button sama exit button click di sini.
Nah, karena kita ada di play button, ini kita klik aja play button. Gitu ya. Udah, kalau di sini udah. Selanjutnya kita ke exit. Kalau exit tadi sama halnya, di on click kita tambah. Kita drag lagi si menu script-nya. Nah, terus pilih functionnya yang mana? Functionnya ini exit button klik. Gitu. Oke, sampai di sini jangan lupa di-save dulu. Ya, jangan lupa di-save dulu, biar nggak hilang-hilang nanti. Kita cobain ya, kita coba running. Kita play. Nah, kalau kita klik play game, harusnya dia ke home panel. Nah, gitu. Ya, nanti teman-teman bisa nambahin di sini untuk tombol back. Mungkin ya, ada tombol back di sini, terus tambahin ketika klik back, dia masuk lagi ke menu panel gitu. Kalau sekarang kan belum kita tambahin menu back ya, jadi kita manual nih nge-back-nya. Nah, untuk teman-teman ketika nyobain yang exit game itu kalau di play mode ya, play mode di Unity tidak akan ada aksi. Kenapa? Dia nanti akan ada aksi ketika udah di running di device. Ya, udah di running di Android gitu. Kenapa? Karena kan dia keluar dari mana? Nggak mungkin dia keluar dari Unity, gitu kan ya? Mungkin dia keluar dari Unity, makanya kita akan running dia di device. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke build. Jadi kalau kita masuk ke PT kita tadi, kita udah pelajari tentang resolusi, canvas, aset, dan yang terakhir nanti akan kita cobain build apps agar teman-teman bisa mencoba aplikasi yang udah teman-teman buat ini di device teman-teman masing-masing gitu ya. Jadi kelihatan nih visualnya seperti apa gitu. Bu, izin restart PC dulu. Oke, silakan. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Ini kayaknya di capture aja nih, biar ada yang mungkin ada yang ketinggalan. Silakan mungkin Alana di capture nih codingannya. Nanti masukin di grup. Nah, nih. Di-save di grup WA aja. Nanti kalau misalnya ada yang ketinggalan, bisa lihat lagi codingannya. Saya kasih keterangan ini ya. Udah di capture Alana? Bisa ada yang ketinggalan. Adalah kita akan coba build aplikasi ini ya. Kita coba build aplikasi ini ke dalam bentuk Android ya. Kita akan nge-build-nya ke Android. Caranya adalah ini simple banget. Jadi teman-teman kalau udah di sini udah selesai codingan ya, semuanya udah selesai, pengen cobain langsung ke device. Caranya adalah ini pilih yang file, yang menu file ya, toolbar yang file ini. Terus ada pilihannya build setting atau build and run. Ini bedanya adalah kalau build setting itu teman-teman bisa lakuin setting dulu. Ya, ini bisa lakuin setting, nanti dia akan menghasilkan .apk-nya, jadi aplikasinya gitu. Kalau build and run ini teman-teman ketika di build dia langsung dijalankan di device gitu. Jadi harus kecolok. Device-nya, Android-nya harus langsung dicolok di laptop kalau build and run. Nah, sekarang kita akan coba dulu yang build and setting ya. Jadi kita coba build and setting. Nah, yang pertama adalah ini add dulu, add open scene. Jadi scene mana
yang bakalan kita build gitu. Nanti kalau misalnya ada beberapa scene ya, tinggal di checklist aja. Jadi teman-teman ada 10 scene nih, misalnya udah aplikasinya udah keren gitu ya, 10 scene, silakan diklik-klik aja 10 scene. Nah, untuk platformnya ini banyak ya, jadi bisa di PC, bisa di iOS, bisa di Android, tvOS, ada PS4 juga, PS5 juga ada dukung dia WebGL sama Xbox One. Nah, di sini kita akan coba dulu nge-build di Android karena emang target kita emang bisa digunakan di Android ya. Jadi, ini bisa diklik juga player setting. Ya, ini mau misalnya mau namanya apa, nama company-nya apa, misalnya teman-teman udah punya sendiri ya, saya nama kelompok nih, saya mau bikin Happy Day aja nama gamenya. Nah, Happy Day, terus ini kalau misalnya teman-teman mau bikin icon, jadi ketika udah di-download sama orang ya, udah di-download sama orang, aplikasinya itu nggak berbentuk icon Unity. Kalau defaultnya bakalan icon Unity gitu ya. Kalau misalnya mau nanti ada icon sendiri, nah itu silahkan ditambahkan teksturnya di sini. Kalau misalnya default kursornya juga silahkan ditambahkan di sini. Resolusinya juga bisa diatur di sini, tapi udah kita pakai yang ini aja. Ini juga bisa, ini mau di berapa bit di ininya, fallback etc 2-nya. Kalau udah pengaturannya udah oke, serasa udah oke semuanya, tinggal di switch platform. Ya, jadi ini dia nanti akan ada beberapa waktu ya. Ini akan ada beberapa waktu, nanti dia akan jadi sebuah APK, jadi sebuah aplikasi. Nanti bisa dicobain di HP teman-teman masing-masing gitu. Kalau lama prosesnya ini, lama importingnya ini tergantung besaran dari aplikasi yang dibuat ya. Kalau misalnya aplikasinya kayak sekarang ini kan standar aja ya, jadi proses rendernya juga bakalan cepat gitu. Kalau misalnya teman-teman udah bikin kayak terrain, tadi masukin 3D-nya, masukin apa gitu kan ya, itu udah lumayan gede jadinya, nanti mungkin proses build-nya bakalan lama juga gitu. Kita tungguin aja dulu, masih di build. Nah, kalau udah, ini ada dua pilihan ya. Kalau tadi udah switch platform, jadi dia udah, platformnya udah Android. Nah, ada pilihan nih, build atau build and run. Kalau build, nanti hasilnya bisa teman-teman share ke teman-teman yang lain ya. Nanti kalau misalnya build and run, itu device-nya harus kecolok ke laptop. Jadi saya pengennya yang build dulu aja. Di save namanya apa? Happy Day. Nah, ini ditungguin aja. Jadi nanti tugasnya, teman-teman saya minta untuk yang sampai yang tadi aja ya, bukan tugas sih, latihan yang tadi. Saya minta udah sampai nge-build, jadi hasil APK-nya nanti dikumpulin di spot ya dari latihan yang tadi. Jadi kan kita udah bikin 2 panel ya, 2 panel, ada play button sama exit button nih. Nah, sampai latihan di hari ini, sampai proses build-nya itu dikumpulkan di spot. Jadi bentuknya adalah .apk. Masing-masing orang ya, ini ya. Ditungguin aja, lumayan lama, sesuai dengan objek yang ada di dalam. Nanti makin banyak objeknya juga bakalan makin lama. Gitu. Nah, kalau misalnya objeknya udah banyak banget nih, misalnya teman-teman udah bikin AR-nya yang emang udah banyak banget nih terrainnya, terus objeknya yang kalian buat tuh udah banyak banget nih, pastikan dulu nih motherboard-nya itu sanggup atau enggak untuk ngerender gitu ya. Jadi kalau misalnya laptopnya ada yang kira-kira nggak sanggup nih untuk ngerender, sebaiknya jangan coba-coba render ya. Jadi dulu pernah kejadian saya pakai MacBook ya. Saya pakai MacBook, ketika saya render itu
motherboardnya jadi jebol, jadi mati total gitu. Jadi sekali lagi saya bilang kalau misalnya projectnya udah gede banget gitu ya, gede banget, kalau mau ngerender silahkan cek dulu spek-speknya gitu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, kalau udah selesai build-nya, nanti bakalan bentuk ada satu baru ya. Jadi ini happyday.apk. Nah, ini package si Android-nya. Nanti ini bakalan bisa diinstal di aplikasi Android teman-teman. Nah, untuk tugasnya nanti latihan ya, bukan tugas. Latihannya yang tadi yang dikumpulkan adalah si APK-nya ini ya. Jadi nggak harus bikin video lagi nih. Jadi nggak harus bikin video biar saya bisa lihat nih apa yang udah teman-teman kerjakan. Gitu. Jadi kirimin aja APK-nya. Ya.